Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, NRP 82107-117, mekanik set Bengalon. Saya akan menerangkan preparation tool sebelum melakukan pengerjaan overhaul differential Scania P410. Hal yang pertama kita siapkan adalah dokumen. Dokumen apa aja yang kita butuhkan? Pertama, JSA terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. KIA 5 untuk melakukan inspection dan pembongkaran. KIA 4 untuk melakukan assembly. Kemudian shop manual, part book, part service new atau TI yang ada pada multi dan terinstal pada laptop. Setelah itu tool untuk mengangkat atau lifting, kita gunakan bel yang masih memiliki SWL, dan SWL bel tersebut sesuai dengan berat yang kita pakai, yang kita akan angkat. Kemudian ada tackle. Dua tool angkat ini kita harus periksa kelayakannya dari kondisi fisik, perubahan atau bentuk, apakah dia masih layak digunakan atau tidak. Kemudian ada tool yang kita siapkan, toolbox untuk melakukan pembongkaran. Kemudian ada dial gig untuk melakukan pengejasan atau setting fly atau clearance dan backlash. Kemudian ada bore gig, ada stop ramp, ada cracker. Tool pendukung lainnya adalah special tool Scania, ada tool buat mengukur pinion head, ada dummy bearing. Ini kita butuhkan semua. Kemudian tool pendukung lainnya ada hidrolik, jack, ada puller. Nah, itu ntar kita siapkan atau kita gunakan pada saat pembongkaran. Untuk melakukan pembongkaran, kita langsung saja ke komponen yang akan kita bongkar. Kita berada pada komponen diferensial. Sebelum melakukan pembongkaran, kita melakukan pengumpulan data di mana kita mengecek atau memeriksa backlash yang ada pada bevel gear atau crown wheel ini dengan cara memasang dial gig, kemudian dipasang di sini terus diukur. Nah, itu untuk data. Setelah itu cap kita buka, kita ukur pinion height. Setelah itu sebelum cap dibuka kita bisa ngukur juga ini clearance antara coupling dengan deflognya. Caranya ini diberi pressure 7 kilo, entar si yoknya bergerak, dan kita ngukur di sela-sela di dalam sini antara klat dan gearnya tersebut. Kita melakukan pengukuran sebagai data, kita melakukan pembongkaran. Yang kita bongkar pertama-tama adalah crown wheel beserta hard shaft. Pertama kita buka dulu adjusting lock nut adjusting screw, baru kita buka adjusting screw-nya, baru buka cap-nya. Critical point-nya sebelum melakukan pembongkaran kita marking dulu sesuai dengan posisinya. Setelah itu kita melakukan pembongkaran untuk inspection yang ada di crown wheel dan di half shaft. Pertama kausan, kemudian chipping, perubahan warna. Setelah itu kita buka crown wheel yang di dalam crown wheel ini, di dalam half shaft ini terdapat speeder dan gear. Kita inspection speedernya, kita inspection gearnya dan inspection washernya. Di dalam situ kita critical pointnya buat yang di dalam. Pada saat pembongkaran harus di marking terlebih dahulu. Pada saat melakukan penggantian jangan melakukan penggantian secara parsial, tapi jika melakukan penggantian langsung penggantian secara SC.
crown wheel beserta half sub kita bongkar, kita bisa bongkar input sub. Setelah input sub kita bongkar, kita keluarkan yoknya, kita buka kopernya. Habis itu kita ada input sub di sini. Yang bisa diinspeksi di input sub itu adalah pertama keausan sub, baru keausan splen, kemudian keretakan pada sub, perubahan warna pada sub. Critical point yang keduanya kita harus melainkan atau memarking serta SIM yang terpasang sebagai acuannya jangan dicampur dengan SIM yang lain, tapi dipisahkan dan diberi tanda pada posisi dan letaknya masing-masing. Crown wheel beserta hal sub di disassembly, kemudian input sub di disassembly. Tinggal terakhir adalah pinion. Pinion ini dipres dari belakang, kemudian dipres sampai dia keluar. Setelah itu yang kita inspection adalah tempat dudukan bearing, ada mengalami kausan, sub apakah mengalami retak, ada perubahan warna, ada chipping kepada gear. Untuk critical pointnya, SIM-nya kita ambil sebagai patokan untuk mengukur ketinggian kelak. Sebelum memakai ulang SIM atau space ring, pastikan kita mengukur dulu ketebalannya tidak mengalami perubahan. Setelah semuanya telah dibongkar, kita tinggal housing. Kita melakukan pengecekan pada housing adalah pengecekan keretakan, kausan pada dudukan bearing, serta kerusakan yang dapat terlihat oleh mata atau kerusakan secara fisik. Melakukan pembongkaran, inspection, terus cleaning. Nah, kita akan melakukan assembly. Yang pertama kita lakukan pada crown wheel beserta half sub. Sebelum melakukan assembly, kita pastikan semua kondisinya bersih dan marking yang ada tidak terhapus atau hilang. Proses pemasangan hal sub terlebih dahulu. Hal sub dipasang bersama speeder dan gear. Jika melakukan penggantian pada gear atau speeder atau washer yang ada di dalam hal sub, dilakukan jangan secara parsial tapi secara esi, dan pasang sesuai marking yang ada, ngikutin panduan shop manual dan part book. Untuk toknya, tok baut secara silang 45 derajat, 45 Newton plus 45 derajat. Begitu juga crown wheel. Crown wheel juga di tok 75 plus 90 derajat. 75 Newton plus 90 derajat itu untuk assembling crown wheel. Kemudian assembling bearing, critical pointnya pada saat ngepres bearing ini pastikan yang dipres yang sisi dalam bearing, inner rest-nya, kemudian dudukannya terhadap sub itu tidak ada celah. Setelah kita assembling crown wheel beserta hal sub, hal yang kedua kita lakukan adalah assembling pinion. Oke, ini pinion. Untuk assembling pinion, kita mengepres roller bearing terlebih dahulu terhadap pinion. Setelah pinion dan release bearing terpres, kita mengukur ketinggiannya menggunakan setting tool. Setting tool dengan cara menggunakan SIM yang lama sebagai acuan awal. Sebelum digunakan kembali SIM lama, kita pastikan SIM itu tidak mengalami perubahan baik mulai bentuk atau keausan. Cara penyetingannya untuk mengukur dimensi ketinggian crown wheel, ketinggian pinion. Di crown wheel biasanya terdapat tulisan 3
ini karena nggak bisa diputar, nggak bisa dicari. Kalau berdasarkan ini seperti ini ada tanda 0,37. Jadi untuk mengukur dimensinya, hitungannya rumusnya seperti ini. Dimensi tingginya sama dengan A ini yang terdapat di crown wheel ditambah 0,5 plus minus 0,05 mm. Sebagai contoh awal di sini dia ada tulisan di crown wheelnya 0,37, berarti A-nya 0,37 ditambah 0,5 plus minus 0,05 sama dengan 0,87 plus minus 0,5 atau 0,82 sampai 0,92. Itu untuk mengetahui dimensi ketinggiannya. Tapi untuk melakukan settingnya, pertama kita pasang SIM di belakang inner-rest-nya. Inner-rest-nya menggunakan setting tool atau special tool berdasarkan multi. Kemudian kita dudukan si crown wheel. Jadi kita dudukan si pinion. Sebelum melakukan ketinggian kita putar dulu pinion untuk menstabilkan dudukannya. Setelah itu pasang setting tool di atas dan diukur celahnya antara setting tool terhadap pinion. Nah, untuk celahnya harus sesuai standar ini. Jika kurang dari standar maka SIM ditambahkan, tapi jika lebih dari standar maka SIM dikurangkan. Atau misalnya dia kurang tinggi atau kurang naik, berarti kan dia kalau kurang naik berarti kurang naik itu artinya kurang tinggi, artinya dia butuh penambahan SIM untuk mendapatkan keakuratannya. Tapi kalau dia terlalu tinggi artinya dia harus dikurangin SIM-nya untuk mendapatkan standar yang diinginkan. Setelah didapat baru dilepas kembali, kemudian setting toolnya yang sebagai dudukan bearing dilepas. Pinion head kita udah dapat ukurannya, udah dapat standarnya. Kita memasang inner rest bearing terhadap koper. Inner rest bearingnya di press, pastikan kalau sisi input sub terdapat kolektor, pastikan kolektornya terpasang dengan baik dan benar. Di sisi pinion itu langsung saja, yang penting kerapatannya terhadap housing bagus. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengukur preload yang terdapat pada pinion. Nah, untuk melakukan preload, pinionnya masih terpasang di sana. Kemudian kita pasang inner rest bearing. Inner rest bearing kita pasang. Setelah inner rest bearing kita pasang dummy bearing. Kemudian kita pasang toolnya, dummy bearing, tool puller beserta selongsongannya beserta hydraulic jack. Setelah itu kita berikan tekanan. Jangan lupa pada saat pengukuran preload, jangan lupa memasang spacer dan SIM yang terdapat pada pinion yang sisi depan. Setelah itu udah terpasang semua toolnya, dummy bearing terpasang, setting buat pressure hidroliknya kepasang. Jadi kita berikan tenaga sebesar 120 kilonewton. Dengan itu dia akan terpress. Baru kita kasihkan adapternya kunci 30 kunci dengan panjang 33 seperti contoh seperti ini. 33 baru kita pakai gunakan spring balance
spring balance kita tarik, ntar preloadnya yang diizinkan 7-12 untuk bearing lama. Tapi kalau kita menggunakan bearing baru, dia pakainya 20-35. Seandainya di luar standar ini, kita harus menambah atau mengurangkan SIM yang ada. Untuk pengukuran preload seperti itu prosesnya. Setelah preload pinion dan tinggi pinion udah didapat, kita melakukan settingan backlash dengan cara kita pasang dulu sesuai marking yang ada, crown wheel beserta hal shaft. Kemudian kita kencangkan sisi A, adjusting screw-nya sampai dia mentok, tidak ada celah antara adjusting dan bearing. Kemudian setelah mentok kita setting dial gig di sini 0. Kemudian kita kendorkan lagi 1 putaran. Setelah itu yang adjusting B-nya kita kencangkan, set sampai dial gig membaca 0,50. Setelah kita membaca dial gig membaca 0,50, kita kendorkan lagi 1 putaran. Ini tujuannya untuk memposisikan bevel gear berada di tengah-tengah antara gear pinion. Setelah itu kita cari rasio crown wheel ini atau diferensial ini berapa. Rasio itu bisa dilakukan pengecekan pada multi. Kita masukkan SN unit, kemudian kita masuk ke informasi, cari technical information, cari diferensial. Di situ ada enter rasio. Untuk rasio dibagi menjadi beberapa rasio. Seandainya dia menggunakan rasio 3,9 sampai 5,1, dia settingannya 0,3 atau sampai 0,41. Tapi kalau gear rasionya 4,27 sampai 4,85, dia menggunakan 0,5 sampai 0,33. Sudah kita dapat standarnya, kita setting. Ini kan sudah posisi tengah-tengah. Kita kalibrasi lagi si dial gig tadi, karena dikalibrasi 0,5, kita kalibrasi lagi di 0 untuk mengukur backlashnya. Mainkan adjusting screw yang A untuk mendapatkan backlash. Setelah backlash sudah dapat, kencangkan adjusting screw B pakai tangan sampai dia rapat. Kemudian tambahkan 2 knots. Knots itu maksudnya 2 titik ini sampai 3 titik untuk mendapatkan preload. Nah, critical point pada saat pengejasan atau penyetingan backlash, kita usahakan pada saat itu pengukuran cari nilai yang paling terendah atau standar yang terendah, karena pada saat pengencangan cap atau retorque itu akan berubah, backlashnya akan berubah, tapi masih dalam rank yang diizinkan. Setelah itu backlash dapat, preload sudah ditambahkan 2 knots. Jangan lupa pasang key atau lock buat adjustingnya. Seperti ini, dipasang. Setelah dipasang, kita torque ball mounting capnya. Habis ditok, kita pastikan lagi di sini backlashnya mengalami perubahan atau tidak. Jika tidak mengalami perubahan, maka kita bisa melanjutkan proses selanjutnya. Tapi jika mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan standar, kita harus mengulangi dari step pemasangan pinion. Dan crown wheel sudah didapatkan setting preloadnya, kita melakukan setting clearance pada defrognya dengan cara ini udah diassembling, kemudian dikasihkan pressure 7 kilo, yok akan bergerak. Nah, kita akan mengukur celah antara kopling dan gear yang di dalam itu 0,1 sampai 0,6. Jika tidak dapat sesuai dengan standar, kita mengurangi atau menambah SIM yang ada berada dalam sini. Kita mendapatkan bearing, mendapatkan backlash, kita selanjutnya mencari tooth kontaknya dengan cara memberikan marking kompon pada 3 atau 2 tit di 4 titik di setiap 90 derajat. Kemudian kita putar crown wheel ini
1 putaran atau 1,5 putaran. Terus kita lihat sisi titnya ini, sisi punggung sama sisi belakangnya, tit kontak yang bagus atau mesh yang bagus itu adalah 80% dari panjang tit, dan tidak ada perbedaan antara sisi atas sisi bawah, atau seperti gambar di sini. Ntar ini kurang lebih 80% antara sisi, tidak ada perbedaan antara sisi punggung sama sisi dalamnya. Setelah tit kontak dapat, kita lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita memasang atau mengassembling input sub. Input sub kita assembling, kita pastikan kebersihannya sudah tadi, segala semua kita ngepresnya dengan tool puller atau tool yang udah distandarkan, jangan dipukul. Pastikan celahnya tidak ada antara bearing dan stoppernya atau dudukannya bearing, tidak ada celah. Beri lubrikasi pada roller bearingnya sebelum melakukan pressing. Usahakan diinduksi dulu biar memudahkan pada saat proses pemasangan. Itu critical pointnya. Setelah input sub udah ke assembling, dia terpasang ke sini, kita ukur lagi clearance deflog sama seperti yang di sini, cuma dengan cara yang agak berbeda. Clearance deflog pertama, input sub kita tekan, set, bearing kita tahan sampai dia posisinya tidak bergerak lagi, kemudian kita pasang dial gauge setting 0. Kemudian kita beri pressure 7 kilo pada sini, pada deflog. Dia ntar forknya akan bergerak sama seperti ini. Cuma perbedaannya itu ntar pergerakannya dia agak besar. Terus kita ukur, lihat pergerakan sama clearance. Contoh, misal standarnya untuk mengukur clearance 0,1 sampai 0,6. Yang terbaca di dial gauge sekira kisaran, kalau di contoh sini yang terbacanya 3,2. Ini yang terbaca yang dial gauge itu 1,55. Sedangkan clearance yang seperti ini, clearance antara kopling dan gearnya itu terbaca 3,20. Untuk menyeting clearance-nya kita harus menggunakan SIM berapa? Berarti 3,20 dikurang 1,55. Hasilnya dapatnya sama dengan 1,65. Ini pergerakan dari si fork kopling tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil 0,1 sampai 0,6 berarti pergerakannya dikurang SIM. Jadi 1,65 dikurang 0,1 sama dengan 1,55. Jadi kita menggunakan SIM setebal 1,50 mm. Jadi kita menggunakan SIM 1,50, berarti 1,65 dikurang 150, clearance-nya dapat 0,15 mm. Nah, itu hanya perbedaan singkat dari cara mengukur clearance deflog-nya. Setelah input sub terpasang dan clearance deflog udah didapat, kita assembling atau kita install inner rest bearing buat input sub. Inner rest bearing terpasang di sini. Dia di housing. Kita pastikan dudukannya aman, kita pasang inner rest bearingnya, dan celah antara housing dan inner rest bearing itu, inner rest bearing masih muncul sekitar 7 mili. Kalau contoh
pada si KA seperti ini ya, ada celah 7 mili. Ini celahnya. Oke, setelah kita udah melakukan assembling ini, kita melakukan pengukuran preload. Assembling kita udah pasang inner pada cover, kemudian cover kita masukin untuk mengukur preload pada input sub dengan cara cover dipasang, kemudian board mountingnya ditok sesuai standar. Cover input sub jangan dipasang ini SIM, tapi kita ngukur preloadnya dengan cara cover aja terpasang. Kemudian kita pasang setting tool sesuai part number di KA atau di multi. Setting toolnya seperti ini. Setting toolnya ntar dipasang seperti ini. Kemudian kita tekan si input sub sampai tidak bergerak, baru pasang dial gig di kalibrasi 0. Nah, setelah itu kita akan menggerakkan nutnya di belakang. Kita kencangkan nutnya. Dengan mengencangkan nut, maka sub akan bergerak ke atas. Ini akan menentukan playnya. Ketika sub bergerak ke atas, kita mendapatkan ukuran sub. Jadi playnya itu didapat 0,32. Nah, untuk menentukan preload itu caranya play dikurang SIM sama dengan preload. Jadi kalau kita mau cari preload 20, kalau playnya 0,32, berarti preload atau SIM yang kita gunakan itu adalah 0,32 dikurang SIM dikurang 0,32 sama dengan preload 20. Artinya 0,32 ditambah 20 itu sama dengan jumlah SIM. Nah, SIM yang digunakan sekitaran 0,5. Dengan 0,5 dia menggunakan SIM, berarti dia memiliki preload 0,18. Setelah itu udah kita tentukan, udah dapat SIM-nya, kita bongkar kembali, kita pasang lagi dan kita tok sesuai ulang. Jangan lupa prosedurnya selalu mengikuti shop manual, KA, reusable part, terus multi, dan technical information, dan pendukung-pendukung yang lain seperti posisi marking, dan data-data yang telah kita lakukan inspection itu sebagai patokan kita untuk menentukan bagus tidaknya atau bisa digunakan kembali part tersebut. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.